Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berdiri di belokan Kali Cipinang di Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur, di mana tanggulnya sudah ambruk. Sisa-sisa beton tanggul yang roboh masih dibiarkan seperti yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Turap yang jebol ini dibiarkan bolong alias tidak diperbaiki. Hal ini menyebabkan ketika debit air Kali Cipinang tinggi, air kali pun masuk ke area tanah milik Departemen Sosial alias Depsos ini. Sobat Jelajah Jakarta, tikungan Kali Cipinang ini berada dekat di Waduk Kampung Dukuh, di mana ketika hujan beberapa waktu lalu tetap membuat wilayah sekitarnya banjir, padahal udah ada waduk ya. Ketika aliran air Kali Cipinang kencang sementara terdapat belokan tajam seperti ini, yang terjadi tanggul pun tidak kuasa menahan, hasilnya jebol dan banjir. Sobat Jelajah Jakarta masih ingat dengan Pak Mas Habib ini? Di episode Jelajah Jakarta sebelumnya, Pak Mas Habib ini menyarankan agar meluruskan aliran Kali Cipinang ini agar tidak banjir. Sebelum terlambat ini dilurusin kali. Itu yang lebih utama daripada bikin embung, tapi airnya tetap aja. Sebetulnya ini di luar dugaan masyarakat semua. Di luar dugaan. Jadi seolah-olah itu perencanaan itu nggak melibatkan masyarakat apa keluhannya. Meski saran Pak Mas Habib ini banyak yang tidak menyetujui di kolom komentar. Ada yang mengatakan jangan salahkan kali yang berbelok, melainkan lebarkan kalinya, relokasi warganya. Namun ternyata pendapat Pak Mas Habib ini tetap akan direalisasikan loh. Artinya jalur Kali Cipinang dari hulu ini akan diluruskan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Katim selaku kontraktor pelaksana proyek yang Jelajah Jakarta temui kemarin. Itu masih berproses. Mungkin tahap kedua ini ada pengalian kali itu sungai mau dialihkan biar tidak berbelok. Itu rencananya. Iya, kemungkinan mau diluruskan. Sobat Jelajah Jakarta, jika tahun 2024 nanti Kali Cipinang jadi diluruskan, tanah yang akan digunakan adalah tanah milik Depsos dan Dinas SDA. Jadi tanpa harus menggusur tanah warga sekitar. Jalur kali bisa melewati waduk, ditampung dan juga dialirkan melalui pintu air yang ada dekat waduk. Seperti apa teknisnya? Tunggu 2024 ya Sobat Jelajah Jakarta. Jelajah Jakarta pasti akan mengupdate hal ini. Sekarang mari kita lihat penampakan waduk Kampung Dukuh ini dulu Sobat Jelajah Jakarta. Saat Natal dan Tahun Baru seperti ini, para pekerja off dulu alias libur hari besar. Setelah Tahun Baru 2024, barulah aktivitas pembangunan waduk Kampung Dukuh ini akan berjalan lagi. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar mengingatkan Anda, proyek Waduk Kampung Dukuh ini dijalankan dalam 2 tahap. Tahap pertama menggunakan tanah milik Dinas Sumber Daya Air ini, di mana status pekerjaan proyeknya sudah kelar 100%. Hal ini dikatakan oleh Pak Katim selaku pelaksana proyek dari PT Faras Ratu Badis Prambanan, Dinas SDA Jakarta untuk melaksanakan proyek pembuatan Waduk Kampung Dukuh ini. Kalau progres sudah 100%, Pak. Tapi masih ada kekurangan karena ini pekerjaan masih bertahap. Mungkin dilanjut sampai tahun depan. Sekarang mari kita lihat penampakan Waduk Kampung Dukuh ini dulu Sobat Jelajah Jakarta. Saat Natal dan Tahun Baru seperti ini, para pekerja off dulu alias libur hari besar.
Setelah tahun baru 2024, barulah aktivitas pembangunan waduk Kampung Duku ini akan berjalan lagi. Ya, untuk tahap 1 kita juga masih banyak kekurangan karena lokasinya dialihkan ke tahap kedua karena masih banyak lahan yang belum bebas, Pak. Tentu saja waduk yang sudah dikerjakan di tahap 1 ini masih ada beberapa penambahan, yakni pembuatan jogging track, taman, bangku, lampu taman, serta pagar di sekeliling waduk. Namun hal tersebut dilakukan pada tahun 2024 nanti. Penambahannya di tahap 1 itu untuk jalan trek sama jalan peksi belum kita cor. Iya, nanti ada taman, ada bangku. Sobat Jelajah Jakarta, setelah tahap 1 yang menggunakan tanah milik Dinas SDA kelar dikerjakan, kontraktor melanjutkan pembangunan waduk tahap kedua, di mana tanah yang digunakan milik Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya tahap kedua seharusnya baru dijalankan pada tahun 2024. Namun kontraktor berinisiatif menjalankan tahap kedua pada akhir tahun 2023 ini. Karena di tahap 1 itu dananya masih ada, akhirnya dibuang ke tahap 2. Karena di tahap 1 ini kan ada 6 titik masih tanah warga yang belum dibebaskan, akhirnya nggak tergali, nggak bisa kita kerjakan, dana itulah kita buang ke tahap 2. Kalau untuk tahap kedua, kita masih pembongkaran tuh rumah-rumah di Demsos, sama masih ada galian. Kalau speknya kita masih nunggu gambar tahap kedua, karena perencanaannya juga belum ini untuk tahap keduanya. Untuk luasan masih luas tahap 1, Pak, untuk lokasi waduknya. Sama, nanti dibikin jogging track, ada lampu taman, terus ada bangku-bangku untuk mainan anak-anak, itu untuk dilanjutkan tahap selanjutnya. Ya, kalau pesan saya terakhir, setelah waduk ini jadi, semoga bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk warga setempat. Artinya harus dijaga ini waduk untuk kebaikan bersama. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kembali Waduk Kampung Duku, Keramat Jati, Jakarta Timur untuk melihat progres pembangunan. Sebagaimana diinfokan oleh Pak Katim selaku pelaksana proyek, bahwa pembangunan Waduk Kampung Duku ini off sampai dengan sekitar bulan Februari 2024. Oleh karena itu, Jelajah Jakarta akan kembali mengupdate lanjutan pembangunan Waduk Kampung Duku ini 2 bulan mendatang. Demikian Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.